Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyain oleh pasien. Dok, boleh nggak makan buah ini? Dok, boleh nggak makan buah itu? Dok, mending makan buah atau makan gula pasir sekalian? Atau mana yang lebih bagus? Sama jeleknya atau sama-sama bagus? Ya, apalagi kalau punya diabetes. Apakah gula dari buah itu sama bahayanya dengan gula pasir? Nah, untuk menjawab itu, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita harus belajar dulu buah-buahan itu ada apa aja. Ya, buah-buahan itu sebenarnya sehat ya karena mengandung banyak vitamin, mineral, ada seratnya juga dalam jumlah sedang menyehatkan. Nah, tapi kita harus ingat juga ya, buah itu ada gulanya. Dan tidak semua buah itu gulanya banyak. Ada buah-buah tertentu yang gulanya banyak memang ya, udah dari sononya gitu. Contohnya mangga, kemudian buah ara atau buah tin ya. Kemudian kurma, apel, pir, plum ya. Pisang juga kadang-kadang punya kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan buah yang lainnya. Tapi ada juga buah yang kandungan gulanya sedikit, bahkan mungkin nanti ada juga buah yang kadar gulanya itu rendah sekali ya. Contohnya yang kadar gulanya sedikit misalkan buah kiwi, berry, strawberry, blueberry, blackberry gitu ya. Kemudian itu cenderung lebih sedikit. Atau yang gulanya sangat sedikit misalkan alpukat ya. Nah, itu memang sudah dari sononya seperti itu. Nah, kita taunya dari mana? Dari rasanya tentu saja, tapi sebelum kita mencoba rasanya kadang-kadang kita ragu. Nah, kita bisa pakai panduan namanya indeks glikemik. Jadi sebelum Anda makan buah apapun, misalkan Anda nanya, "Dok, boleh nggak makan durian? Dok, boleh nggak makan manggis?" Ya, kita cek aja di Google. Misalkan ketik durian, indeks glikemik berapa? Atau manggis, indeks glikemiknya berapa? Nanas, indeks glikemiknya berapa? Nah, mana yang kira-kira boleh dimakan? Atau kira-kira gulanya nggak terlalu banyak, yaitu yang indeks glikemiknya di bawah 55. Ya, diingat-ingat ya, indeks glikemik di bawah 55. Misalkan Anda pengen makan durian, ketik aja durian indeks glikemik berapa. Kalau misalkan di bawah 55, ya berarti gulanya tidak terlalu tinggi. Tapi sekali lagi, walaupun indeks glikemiknya rendah, jumlah juga berpengaruh. Jadi kalau Anda makan buah yang indeks glikemiknya rendah tapi banyak, tetap aja gulanya yang masuk banyak ya. Jadi boleh nggak makan yang indeks glikemiknya agak tinggi? Boleh, tapi jumlahnya sangat dibatasin gitu. Jadi bukannya nggak boleh ya, tetap boleh, cuman tinggal main di jumlah aja. Jadi supaya kadar gula yang masuk tidak banyak. Indeks glikemik itu menunjukkan berapa banyak yang kita makan diubah atau masuk ke dalam darah menjadi gula. Makin tinggi indeks glikemiknya berarti makin banyak dari makanan yang kita makan itu diubah menjadi gula darah. Makin rendah, makin sedikit yang jadi gula darah. Gampangnya kayak gitu. Nah, tapi selain indeks glikemik dan jumlahnya, ya, kita juga harus pertimbangkan satu lagi ya faktornya, yaitu tingkat kematangan dan kadar air. Contohnya misalkan makin matang buah itu kadang-kadang kadar gulanya makin tinggi. Contohnya pisang, kemudian mangga ya. Mangga yang agak muda itu indeks glikemiknya atau kadar gulanya rendah ya. Mangga yang sudah terlalu matang itu indeks glikemik atau kadar gulanya jadi lebih tinggi. Pisang juga gitu. Pisang yang matangnya pas dengan yang kematangan itu biasanya kadar gulanya berbeda ya. Kadar gulanya lebih tinggi yang terlalu matang gitu. Dan berikutnya yang harus kita ingat-ingat juga adalah kadar air. Kalau misalkan dia terlalu kering ya, yang buah yang segar dengan buah yang udah dikeringin itu beda banget. Jadi kalau contohnya misalkan anggur sama kismis deh. Anggur itu indeks glikemiknya sekitar 30 atau 40. Tapi kalau sudah jadi kismis ya, itu indeks glikemiknya jadi 120-an. Gitu. Itu jauh banget walaupun buahnya sama aja, cuman yang satu sudah kering. Kurma pun begitu. Kurma ya yang sudah kering dengan kurma yang segar itu berbeda sekali. Yang kering itu indeks glikemiknya mungkin bisa sampai 80, 90, 100 tergantung jenis kurmanya gitu. Jadi kalau Anda pengen makan kurma, ya sebaiknya Anda makan kurma yang segar gitu ya, yang bukan yang dikeringkan. Nah, bagaimana diet rendah gula ya, bagus nggak ya? Kebanyakan yang paling umum salah ya pasien diabetes itu terutama dalam buah ya. Buah itu dianggapnya sehat, benar ya, tapi buah tadi ada gulanya juga. Jadi kalau terlalu tinggi atau jumlahnya terlalu banyak, ya gula darahnya pasti naik. Apalagi kalau sudah makan buah ditambah dengan gula tambahan ya, misalkan ditambahin susu atau ditambahin kental manis atau ditambahin keju segala macam, itu gula tambahannya makin banyak. Jadi perhatikan nomor satu indeks glikemik. Yang kedua jumlahnya. Sebaiknya kalau saran saya sebaiknya dalam sehari itu tidak lebih dari 1 cup ya atau 1 cangkir
ya untuk porsi buahnya. Apalagi kalau Anda sedang berusaha untuk menurunkan gula darah atau ingin weight loss, ingin menurunkan berat badan gitu ya. Dan satu lagi, apapun makan yang Anda makan, selalu perhatikan dampaknya terhadap gula darah ya. Mau Anda sedang diabetes atau ingin menurunkan berat badan, sama-sama harus memperhatikan kadar gula darah ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, bagikan kalau merasa ini bermanfaat kepada orang yang Anda sayangi dan orang yang Anda cintai. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.